Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana selama 9 bulan pertama di 2022 PT John Lynn Agro Raya Tbk atau dengan kode saham JARR berhasil membukukan laba bersih periode berjalan. Capaian ini cukup signifikan karena di periode yang sama di 2021 masih mencatatkan rugi bersih. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT John Lynn Agro Raya Tbk atau dengan kode saham JARR berhasil mencatatkan laba di kuartal 3 2022 yang mencapai 40,4 miliar rupiah. Capaian ini cukup signifikan karena di periode yang sama 2021 masih mencatatkan rugi bersih 34,13 miliar rupiah. Perbaikan kinerja laba rugi untuk periode Januari sampai September 2022 tersebut ditopang oleh peningkatan penjualan menjadi 3,43 triliun rupiah dari sebelumnya 157,01 miliar rupiah pada periode sama tahun 2021. Seiring dengan lonjakan penjualan, jumlah beban pokok penjualan JARR selama 9 bulan pertama tahun ini tercatat mencapai 3,3 triliun rupiah atau jauh lebih besar dibandingkan per kuartal 3 2021 yang senilai 130,48 miliar rupiah. Sehingga laba bruto per kuartal ketiga tahun ini menjadi 128,76 miliar dolar Amerika Serikat atau melambung 385,34% years on years. Sementara itu laba usaha JAR per kuartal 3 tahun 2022 tercatat sebesar 76,66 miliar rupiah. Capaian ini berbanding terbalik dengan per kuartal ketiga 2021 yang mencatatkan rugi usaha sebesar 4,3 miliar rupiah. Per 30 September 2022 total liabilitas JAR mencapai 2,02 triliun rupiah atau mengalami kenaikan dibandingkan per 31 Desember 2021 yang senilai 1,66 triliun rupiah. Sedangkan jumlah ekuitas hingga akhir kuartal 3 2022 sebesar 1,15 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan per akhir Desember 2021 yang senilai 750,26 miliar rupiah. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini saham John Lynn Agro Raya Tbk atau dengan kode saham JARR ini mengalami penguatan yang cukup signifikan pemirsa dan menduduki peringkat puncak dari top gainers di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pergerakan saham JARR dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 242, kemudian mengalami penguatan ke level 280 hingga 290 dan sempat menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di 296 dan level ini dipertahankan sampai dengan penutupan sesi kedua hari ini karena mengalami auto-reject atas, mengalami penguatan di 24,37% dan di sesi kedua hari ini juga masih ditutup di level 296. Sementara level terendah di 242 dan merupakan level pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Artinya di sepanjang perdagangan hari ini saham JARR lebih cenderung mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham JARR di beberapa bulan terakhir. JARR merupakan termasuk emiten pendatang baru di Bursa Efek Indonesia yang baru saja tercatat di Agustus lalu. Di Agustus berada di level 328 pemirsa, kemudian di 9 Agustus ini sempat mengalami penguatan yang cukup signifikan pasca IPO dan sempat menyentuh ke level tertingginya di 580. Namun level ini ternyata tidak mampu dipertahankan karena di September dan Oktober lebih cenderung mengalami tekanan yang cukup dalam. Dan pada pembukaan sesi kedua hari ini di 296 sama dengan posisi penutupan. Dan setelah tertekan cukup dalam, hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan tapi masih cukup jauh dari level tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya di 580. Bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya. Sudah cukup tinggi di 43,96 kali. PSR-nya di 0,52 kali, sementara PBV-nya ada di kisaran 2,05 kali, PCFR di kisaran 221,95 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan proyeksi indeks harga saham gabungan untuk perdagangan di pekan depan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.